Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Arnita Siregar, NIM 1914040004. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pohon dan sifat-sifat dari pohon. Pertama yaitu definisi dari pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dan dapat kita lihat pada gambar-gambar di sini yang mana yaitu pohon dan mana yang bukan pohon. Yang kedua itu forest ataupun hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Hutan yang terdiri dari 3 buah pohon yaitu yang ada pada gambar berikut. Yang ketiga itu sifat-sifat dari pohon. Teorema. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama yaitu G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang terakhir yaitu G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jadi cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Framitasari dengan NIM 1914040025 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rika Arnita Siregar. Sekarang kita akan membahas pokok bahasan yaitu pohon merentang atau spanning tree. Kita ketahui pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Kemudian, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Misalnya di sini kita memiliki graf G yang terhubung. Nah, dari graf G ini kita bisa menemukan subgraf T1, T2, T3, dan T4 yang harus memiliki syarat dia mempunyai titik yang sama banyaknya dengan graf sebelumnya. Misalnya G ini memiliki titik 1, 2, 3, 4, 4 titik. Nah, dan T1, T2, T3, T4 ini juga harus memiliki 4 titik. Nah, 4 titik masing-masing. Ternyata T1, T2, T3 dan T4 ini merupakan pohon karena dia terhubung namun tidak ada sirkuit di sini. Nah, di sini, kemudian di sini dan di sini. Kita lanjut. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Jadi, pada sebuah graf bisa jadi lebih dari 1 pohon merentang. Kemudian, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Sekarang kita masuk kepada aplikasi pohon merentang. Yang pertama itu jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua, perutean atau routing pesan pada jaringan komputer. Misalnya ini adalah graf. Nah, dari graf ini nanti kita akan bisa temukan pohonnya atau atau ini. Sebenarnya ini pohon merentang dari graf ini. Kemudian kita masuk pada pohon merentang minimum. Graf terhubung terbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Kemudian
pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Nah, misalnya ini adalah rute antar kota. Ini adalah sebuah graf. Ini kita misalkan rute antar kota. Di sini ada kota A, kota B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada rute ini banyak sekali jalan-jalan yang bisa kita lewati. Misalnya dari kota B ke kota D, kita bisa melewati B, A, D, kemudian B, E, baru D. Nah, kita pasti ingin dalam menjalankan sebuah rute ini atau menuju kota dari kota satu ke kota yang lainnya, kita pasti ingin melewati jalan yang rute paling minimum atau jarak yang paling dekat. Nah, kita harus menemukan suatu rute atau lintasan yang menghubungkan semua kota pada peta ini. Nah, pada peta ini, di mana setiap petanya ini terhubung. Sebenarnya itu kita mencari pohon atau lebih tepatnya pohon merentang. Nah, seperti inilah kira-kira yang akan kita cari. Karena kita akan menemukan rute yang paling minimum, maka yang harus kita temukan di sini adalah pohon merentang yang minimum pula. Mungkin cuma itu penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Balkizan, NIM 19140400003. Algoritma prim. Pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah selanjutnya, pilih sisi U dan V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah selanjutnya, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Kita bisa lihat ini prosedur prim. Input G, graf, output T, pohon. Membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Masukkan graf berbobot terhubung G, V, E dengan mutlak V sama dengan N. Keluarannya pohon rentang minimum T, V, dan E aksen. Deklarasi I, P, Q, U, dan V merupakan integer. Algoritmanya, cari sisi P, Q dari E yang berbobot terkecil. Selanjutnya, contoh soalnya kita perhatikan ini. Dari titik 1 ke 2 ada bobot 10, 2 ke 3 ada bobot 50, 1 ke 4 ada 30, 1 ke 5 ada 45, 2 ke 5 ada 40, 3 ke 6 ada 15, 5 ke 6 ada 55, 3 ke 5 ada 35, 1 ke 5 ada 45, 2 ke 6 ada 25. Langkah pertamanya, sisi 1 dan 2 bobot 10, pohon rentang. Langkah kedua, begitu seterusnya sampai langkah kelima. Jadi, pohon merentang minimum yang dihasilkannya adalah seperti gambar ini. Pada bobot 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 105. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Seperti contoh berikut ini, hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Nih, contohnya pohon merentang pada persegi ini. Graf di atas memiliki beberapa sisi yang berbobot sama, maka berkemungkinan pohon merentangnya lebih dari satu. 3 buah pohon merentang minimumnya seperti ini. Semua bobotnya sama, yaitu 36. Kruskal, ada pun langkah yang
nolnya, sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. Dan adapun langkah yang pertama, T masih kosong. Dan langkah yang kedua, pilih sisi U dan V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U dan V ke dalam T. Dan langkah yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 1 kali. Di sini ada prosedur Kruskal, di mana input G sama dengan graf, output T sama dengan pohon. Membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Masukkan graf berbobot terhubung G sama dengan V dan E dengan V sama dengan N. Keluarannya adalah pohon rentan minimum T sama dengan V dan E aksen. Deklarasinya ada I, P, Q, U, dan V sama dengan integer. Dan algoritmanya asumsi titik 2 sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. T mengarah panah ke T, ada himpunan kosong. While jumlah sisi T lebih kecil dari N dikurang 1. Pilih sisi UV dari E yang bobotnya terkecil. If jika UV-nya tidak membentuk siklus di T. Then atau kemudian T dan ada panah yang mengarah kepada T. T gabungan dari dalam kurung U dan V. Dan terakhir ada N if dan N4. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh soal algoritma Kruskal. Di sini terdapat garis-garisnya, yaitu yang nomor 1, nomor 2, 3, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Di sini terlihat sudah garisnya sudah tersambung antara titik 1 ke 2 dan titik 2 ke 3, titik 3 ke 4, dan titik 4 ke 5, dan titik 5 ke 6. Kita akan membahasnya. Di sini sisi diurut menaik. Sisinya 1,2, 3,6, 4,6, 2,6, 1,4, 3,5, 2,5, 1,5, 2,3, dan 5,6. Dan ada bobot 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Adapun langkah yang 0 dulu, sisinya tidak ada, bobotnya tidak ada, dan hutan merentangnya hanya ada titik-titik pada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Dan adapun langkah yang pertama, ada sisinya 1,2, bobotnya 10, dan hutan merentangnya ada 1 dan 2. Di sini titik 1 dan titik 2 dihubungkan. Dan ada langkah yang kedua, yaitu 3,6, bobotnya 15. Dari titik 1 di hutan merentangnya, dari titik 1 ke titik 2 itu bersambung, sedangkan titik 3 ke titik 6 bersambung, dan yang lainnya tidak bersambung, tidak dihubungkan. Adapun langkah yang ketiga, dengan sisi 4,6, bobot 20. Di sini titik 1 dan titik 2 masih dihubungkan. Titik 3 tadi di langkah kedua ada titik 3 dihubungkan dengan titik 6, sedangkan
Di langkah yang ketiga, titik 3 dihubungkan dengan 6 dan titik 6 dihubungkan dengan titik 4. Sedangkan titik 5 tidak berhubungan dengan titik yang lain. Ada langkah keempat di sini, yaitu 2,6 dengan sisi 2,6, bobotnya 25, dan hutan merentangnya ada tadi kan di langkah yang ketiga kita sudah mendapat kalau titik 1 disambungkan ke titik 2 atau dihubungkan titik 3 dihubungkan ke titik 6 dan titik 6 ke titik 4. Dan ternyata di langkah keempat ini kita mendapatkan titik yang berhubungan lagi dari titik 2 ke titik 6. Oke. Sedangkan yang langkah kelima ada sisi 1,4, bobotnya 30 dan hutan merentangnya ditolak. Dan ada langkah ke-6 dari sisi 3,5, bobotnya 35, hutan merentangnya adalah hubungkan titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 6, titik 6 ke titik 3, dan titik 6 ke 4 iya juga, sedangkan titik 3 menghubungkan ke titik 5. Kenapa hutan merentangnya sudah dapat seperti ini? Bisa kita lihat di gambar yang tadi. Ada pada langkah yang ke 5, hutan merentangnya ditolak. Mari kita lihat, yaitu 1,4 dan bobotnya 30. Kenapa bisa seperti itu? 1,4 bobotnya 30 dan dia ditolak. Hutan merentangnya ditolak. Karena 1 dan 4 ini hanyalah garis lurus yang berhubungan dari titik 1 dan titik 4 di sini. Oke. Pohon merentang minimum yang dihasilkan dari yang kita cari tadi seperti ini gambarnya. Dan bobot yang didapat adalah 10. 10 di sini kita lihat ada titik, dari titik 1 ke titik 2 ada 10 ditambah 35. Ditambah 15 dan tambah 20 tambah 35. Bobot-bobotnya di sini kita sudah dapat melihatnya pada gambar yang sudah tertera. Maka hasil dari semuanya bobot didapatkan sebanyak 105. Oke. Sekian dulu penjelasan dari kami. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.